Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hari kelima pendaftaran P3K 2024. Ternyata para tenaga honorer mengalami banyak masalah. Honorer tidak bisa mendaftar. Apabila bisa mendaftar tetapi tidak ada formasi. Seperti apa permasalahan ini? Perlu kita ungkapkan agar seluruh instansi dapat mencari solusinya. Tidak ada formasi saat pendaftaran P3K 2024. Honorer bisa melamar sesuai ijazah. Ini sudah memasuki hari kelima pendaftaran P3K 2024. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti mengatakan hampir semua daerah sudah membuka pendaftaran P3K 2024. Para honorer pun sudah membaca formasi yang diumumkan sejak 30 September dengan berbagai ekspresi. Ada yang senang karena formasi di tempat mereka bekerja tersedia. Tetapi tidak sedikit pula yang bersedih karena di tempat mereka bekerja tidak ada formasi. Ada satu provinsi malah tidak ada membuka formasi teknis dan hanya fokus kepada guru. Dia mengaku prihatin karena honorer di luar formasi guru tidak bisa melamar lagi. Formasi P3K teknis tidak tersedia, sedangkan mereka dilarang melamar di daerah lain. Bunda Nur berharap semua tenaga honorer bisa ikut tes P3K 2024 ini. Jangan lagi ada yang tersisa. Dia kemudian menyarankan kepada honorer yang tidak ada formasi di tempat bekerja untuk tetap ikut pendaftaran P3K 2024. Teman-teman, daftar saja sesuai dengan ijazah. Jika tidak ada formasi di tempat kerja, honorer bisa pindah kantor karena yang dimaksud dengan instansi itu bukan kantor kerja, tetapi daerah. Ada lagi berita yang sangat menarik bagi kita. Pendaftaran P3K 2024 sudah muncul dua masalah serius. Sungguh kasihan untuk tenaga honorer. Ini ditayang pada tanggal 4 Oktober 2024. Dua masalah tersebut, yang pertama, P1 swasta tidak mengantongi izin dari yayasan. Diketahui bahwa P1 merupakan peserta seleksi P3K 2021 yang sudah lulus passing grade, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan formasi. P1 ini tidak hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, tetapi sebagian mereka adalah guru di sekolah swasta yang disebut dengan P1 swasta. Pada seleksi 2024, mereka masuk kategori pelamar prioritas dan mendaftar pada gelombang pertama yang dibuka resmi mulai 1 Oktober 2024. Tetapi fakta mengejutkan. Ini diungkapkan oleh pembina Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia, Hetty Kurtianingsih. Hampir semua P1 swasta belum bisa mendaftar P3K 2024. Karena apa? Karena pihak yayasan tidak mau memberikan surat izin. Teman-teman P1 swasta kesulitan mendapatkan surat izin yayasan sebagaimana yang dipersyaratkan Kemendikbudristek. Hetty menilai syarat yang ditetapkan Kemendikbudristek seperti sebuah simalakama bagi P1 swasta. Jika guru P1 tidak mengantongi izin dari yayasan, maka tidak bisa ikut pendaftaran P3K 2024. Sebaliknya, jika nekat ikut mendaftar P3K 2024 tanpa izin, maka dianggap mengundurkan diri dari sekolah tempat mengajar. Risiko yang dihadapi cukup besar, yakni menjadi penganggur. Mereka baru bisa bekerja setelah menerima SK P3K 2024. Itu pun jika dipastikan mendapat formasi penempatan. Masalah yang kedua, banyak honorer K2 tidak mendapat formasi P3K 2024. Masalah ini dialami honorer yang masuk di database BKN dan honorer K2. Honorer K2
tidak punya formasi ini belum bisa mendaftar P3K 2024 gelombang pertama ini. Terlepas dari persoalan ada formasi atau tidak, tetapi wajib untuk membuat akun SSCASN. Kalau tidak ada formasi, maka kita akan masuk pada gelombang kedua, kata Sahirudin. Dalam perkembangannya nanti ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal, status P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa perlu tes lagi. Peluang perubahan status di tahun ini bila tidak mendaftar akan ditinggal. Harapan perubahan status akan tidak ada lagi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.